Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Saya Fian Firatmaja, kita ngobrol di podcast Republika. Sobat Republika, Papua atau di Kaimana sudah dikenal memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tidak hanya potensi wisata, tetapi juga hasil bumi dari Kaimana sangat kaya. Akan tetapi dalam pengelolaannya dan pengembangannya masih bisa lebih dioptimalkan kembali. Nah, saat ini Ekonusa sudah hadir di Kecamatan Kaimana untuk mengembangkan ketahanan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama Bang Aloysius Nomberi. Bener Bang? Bang Aloysius ini adalah program associate pengelolaan sumber daya alam tanah Papua di Kaimana. Apa kabar Bang Alo? Kabar baik. Bang Alo, langsung saja nih. Untuk pengembangannya sendiri katanya sekarang tengah ada inisiasi kampung wisata Namatota. Ya. Nah, itu seperti apa Bang? Boleh diceritakan? Jadi inisiasi kampung wisata ini di Namatota itu dimulai tahun 2019. 2019. Jadi masyarakat bersama-sama dengan dinas pariwisata itu menginisiasi untuk Namatota akan dijadikan sebagai model kampung wisata yang akan apabila berhasil itu akan direplikasi di kampung-kampung yang lain gitu. Jadi percontohan dulu jadi nih. Percontohan dulu. Kalau Namatota berhasil bisa dicontoh di kampung-kampung sekitar. Bisa gitu. dicontohi di kampung-kampung yang lain. Jadi atas pemikiran itu sehingga dinas mulai bekerja dengan masyarakat dari 2019. Kemudian Ekonusa datang, kami baru membuka kantor itu sekitar 2019 awal tahun kemarin betul. Ya. Jadi kami juga menangkap bahwa inisiasi kampung wisata menjadi sebuah inisiasi yang penting bagi masyarakat adat. Dan ketika masyarakat adat bisa mandiri, maka sumber daya alam tetap dijaga gitu. Okay. Ya. Jadi sebenarnya saya diskusi dengan beberapa dengan dinas dan dengan masyarakat. Ada dua hal penting yang sebenarnya menjadi dasar dalam inisiasi ini. Apa itu Bang? Yang pertama sebenarnya secara strategi itu Kampung Namatota itu berada di depan Teluk Triton. Teluk Triton. Iya. Okay. Udah terkenal tuh Bang. Iya. Jadi kalau Kampung Namatota bisa dikembangkan, ini masyarakat bisa mengelola sendiri wisata mereka dan juga bisa mempersiapkan mereka untuk menyambut banyak tamu yang akan masuk ke Teluk Triton begitu. Okay. Hal kedua adalah sebenarnya Namatota ini adalah kampung raja. Kampung raja. Iya. Jadi ada kerajaan di sana. Iya. Jadi dulu ada kerajaan di sana. Tapi sekarang ini memang kerajaan itu tidak terlihat, tetapi secara adat istiadat tidak tertulis itu masih kental di masyarakat. Jadi dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan di masyarakat, misalkan penggunaan lahan dan lain-lain itu masih bergantung terhadap status raja tadi gitu. Okay. Jadi tidak serta-merta mereka bisa menggunakan lahan dan lain-lain tanpa ada pemberitahuan resmi atau pemberitahuan yang secara lisan kepada raja. Gitu. Tapi masyarakat masih memandang raja untuk mengambil keputusan gitu Bang. Iya, dalam hal-hal yang besar itu raja masih menjadi penting dalam kehidupan. Pertimbangan utamanya masih dari raja ya gitu ya Bang. Iya. Nah kalau untuk potensi wisata sendiri Bang di kampung wisata Namatota ini apa aja sih Bang yang bisa ditawarkan Namatota kepada masyarakat luas? Iya. Yang pertama karena kerajaan. Yang pertama adalah Namatota itu memiliki situs peninggalan kerajaan. Situs peninggalan kerajaan. Seperti Gubernur Raja, kemudian Rumah Raja. Itu sejarah budaya. Tapi kalau secara alami itu Namatota itu kan pulau. Jadi di sekitarannya itu adalah
memiliki spot-spot diving atau snorkeling, wisata bahari yang luar biasa. Oke, berarti kalau dikemas dengan baik bisa menjadi wisata budaya gitu Bang? Ya, wisata budaya dan wisata ekologi juga. Ekologi begitu, juga, ya. oke. Kemudian di Danau Toba sendiri ada spot apa namanya untuk sunrise. Oh, Kemudian ada juga spot untuk bisa melihat sunset. sunset. Oh. Jadi ya di Danau Toba itu komplit sekali. Dan ada inisiasi ini juga merencanakan bahwa akan dibuat sebuah paket lengkap. Jadi para wisatawan yang datang itu tidak ada waktu tanpa beristirahat begitu. Untuk Jadi menikmati alam ya, Bang? dari pagi sampai malam itu sudah ada pagi menikmati. Udah ada jadwalnya gitu Bang, Jadwalnya sudah terlihat dengan Nah, baik. kalau Ekonusa sendiri dalam menginisiasi hal ini terlibat sejauh mana Bang? Ya, jadi Ekonusa sendiri sejak diskusi dengan dinas pariwisata dan masyarakat, kemudian kami ditawarkan beberapa dukungan seperti Ekonusa tolong membantu kami dalam penguatan pelatihan dan lain-lain. Tetapi ada opsi di mana Kampung Danau Toba ini harus ada perencanaan yang lebih komplit dan lebih lengkap. Bisa dikatakan sebagai blueprint begitu. Oke. Sehingga Ekonusa sendiri mengambil peran yang lebih berat. Menurut Dinas juga bahwa itu peran yang berat itu adalah mencoba untuk membangun blueprint perencanaan wisata yang ada di Kampung Danau Toba begitu. Oke. Nah, ini kami kerjasama dengan Indekon untuk membangun blueprint tersebut. Kalau dari tahun 2019 awal ya Bang ya, Iya. sampai saat ini perkembangannya sudah seperti apa nih Bang? Terus respon masyarakat sendiri dengan kehadiran Ekonusa seperti apa Bang? Ya, jadi 2019 itu kami sudah mulai diskusi di tingkat kabupaten. Kemudian waktu mau ke lapangan Ya. itu sudah terjadi pandemi itu. Oh, iya Sehingga sih, benar-benar. pandemi Covid itu sehingga kita tidak terbatas dengan kondisi itu. Kampung Danau Toba sendiri secara resmi ditutup oleh pemerintah kampung gitu. Jadi tidak ada akses masuk. Oh iya. Nanti setelah bulan Agustus, kami datang ke sana gitu. Agustus September kami datang untuk memulai dengan FGD untuk mendengarkan apa ya mimpi masyarakat untuk membangun inisiasi ini. Oke. Dan masyarakat secara pada dasarnya adalah mendukung sepenuhnya inisiasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan dinas pariwisata dan menyambut baik dukungan Ekonusa begitu. Wow, berarti masyarakat sangat terbuka ya Bang ya? Iya. Oke, Bang, ini kan baru dari potensi wisata ya Bang ya? Iya. Dan Kaimana ini juga kaya dengan hasil bumi ya Bang ya? Iya. Nah, kabarnya Ekonusa juga melakukan pelatihan pasca panen di sana Bang. Iya, Nah benar. itu seperti apa Bang pelatihan? Dan apa panen yang banyak dilakukan masyarakat itu apa? Dan pelatihan seperti apa yang Ekonusa lakukan Bang? Nah, jadi kan di Kaimana ini kan hasil bumi yang menurut luar biasa itu adalah pala dengan pisang. Pala dan pisang? Iya, jadi tapi pala menjadi Yang utama? menjadi utama juga begitu. Kemudian kantong-kantong pala itu atau penghasil pala ini kan di Teluk Arguni dan juga ada Teluk Arguni Bawah. Di Teluk Arguni gitu Bang ya? Jadi Teluk Arguni Bawah itu ada 4 desa di dataran tinggi itu. Ada Desa Manggira, Kofriyai, Wermenu dan Egerwara itu adalah kantong-kantong pala begitu. Namun setelah kami melakukan Ekonusa dengan Ekonusa. dinas pertanian dengan Perindakob itu melakukan survei dan FGD dan lain-lain, melihat bahwa ternyata masyarakat ini melakukan penjualan tetapi tidak memperhatikan kualitas. Sayang banget ya Bang ya? Iya, jadi pala yang mereka
mereka jual itu adalah pala yang masih pertama masih mentah, Oh. yang kedua tidak kering, lebih Lebih lama ya? baik, ya, lebih lama. Jadi apa, harga yang mereka jual itu biasanya ditentukan juga dari pengumpul gitu. Oh, ada pengepulnya di sana Bang ya. Ya pengepulnya yang menentukan harga. Contoh waktu mereka bawa ke pengepul yang ini kayaknya masih basah ini, jadi harganya turun gitu. Oke. Sehingga Ekonusa melihat bahwa masalah-masalah ini perlu Diatasi gitu Bang ya. diatasi begitu. Itu apa aja Bang langkah-langkah Nah, Ekonusa? jadi akhirnya Ekonusa kami mencoba untuk membuat pelatihan paskemanan pala. Pelatihan paskemanan pala yang kami lakukan itu bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Sebenarnya mau memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat, bagaimana penanganan masyarakat dari panen pala sehingga sampai pada penyamuran dan Penjualan. nanti penjualan begitu. Nah, kemudian kami coba dengan pelatihan paskemanan pala tersebut kami kumpulkan masyarakat semua, dikumpulkan. kemudian petani pala, kemudian membuat pelatihan paskemanan pala. Tapi kemudian kami juga waktu itu kami mencoba membangun sebuah rumah jemur. Rumah jemur. Nah, Oke. dengan bantuan tenaga surya, tenaga matahari. Jadi langsung pakai tenaga matahari Bang ya? Iya, maksudnya pakai cahaya matahari Iya, kan. iya, Nah, tenaga jadi kami coba buat itu. Nah, itu sebagai istilahnya kami bangun itu, kemudian itu harapan kami adalah menjadi contoh bagi Dinas Pertanian ke depan untuk mengembangkan rumah-rumah jemur itu di tempat-tempat lain juga gitu. Ini kalau boleh tahu dimulai sejak kapan Bang ini pelatihan pasca panen ini Bang? Kami baru lakukan pasca panen itu sekitar Oktober kemarin. Oktober tahun ini apa tahun kemarin? Tahun ini. Tahun ini, 2020. itu baru dimulai berarti ya. Nah, udah ada dampak yang terlihat belum Bang? Seperti misalnya ada peningkatan hasil panen atau masyarakat bisa mendapatkan hasil panen dengan nilai jual yang lebih tinggi atau seperti apa Bang? Nah, pasca panen ini karena kemarin kami lakukan di akhir, itu sudah mau akhir musim. Jadi memang sekarang ini belum terlihat. Tapi harapannya tahun ini dan tahun depan kami akan memonitoring kembali lagi dengan Dinas Pertanian, memonitoring kembali supaya memastikan bahwa pelatihan pasca panen dan rumah jemur yang telah kami bangun ini bisa bermanfaat gitu. Bisa menghasilkan gitu Bang ya. Ya, setidaknya kualitas pala itu bisa diperbaiki dan kemudian bisa secara dijual itu menjadi ekonomi yang lebih baik, ekonomisnya mereka bisa Kalau dari ditingkatkan. respon masyarakat sendiri dengan kedatangan Ekonusa seperti apa Bang? Ya, masyarakat sebenarnya merasa bahwa kami selama ini tidak banyak pihak yang datang ke kampung, dan hari ini Ekonusa bisa datang begitu. Berarti secara tidak langsung mereka senang gitu. Mereka senang Ekonusa bisa datang membantu mereka dengan teknologi sederhana, tapi sebenarnya membantu mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka selama ini begitu. Kalau sampai saat ini berapa sih Bang hasil panen rata-rata ya di kampung di Kaimana ini? Sebenarnya kalau hitung hasil panen ini kan tergantung daripada luas lahan mereka ataupun jumlah pohon yang mereka punya. Tapi kalau yang saya hitung itu bisa satu musim itu mereka bisa dapat 50 juta, 30 sampai 50 juta. Itu dengan kondisi yang buruk gitu Bang. Maksudnya kurang baik ya? Iya, itu dengan kondisi yang kurang baik. Tetapi ya itu 50 juta, tapi kalau kita bicara mengenai kenapa masyarakat masih tinggal dalam situasi yang seperti ini. Nah, ini kembali lagi bahwa ternyata masyarakat tidak terlalu bagus dalam pengelolaan manajemen keuangan, contoh gitu. Sehingga dengan keuangan yang menurut saya lebih banyak, yang tadi penghasilan yang besar ini tidak mau mendongkrak
ekonomi mereka. Kalau pala sendiri sulit nggak sih bang untuk pengelolaannya sendiri gitu? Menurut saya agak, kalau bilang sulit ya tidak juga. Tapi kalau bilang tidak sulit ya tidak juga. Gampang-gampang susah ya bang. Gampang-gampang susah. Dalam arti mereka harus panen, kemudian harus istilahnya lepas dari daging buah pala, kemudian bijinya yang diambil kan. Setelah itu dijemur gitu. Ekonusa juga turut memantau itu berarti bang ya? Ya, jadi kami sebenarnya kemarin dengan pas panen pala itu dengan harapannya untuk beberapa tahun ke depan, jikalau kami kerja di Kaimana, kami akan terus memantau itu, memantau supaya masyarakat tetap melakukan pengolahan yang sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Kan tadi abang sempat menyinggung ada pengepul ya. Ya. Nah terus kalau di Ekonusa sendiri sekarang sedang mendorong koperasi ya, koperasi di Teluk Arguni ya. Nah, itu bentuk koperasinya seperti apa bang? Ya, jadi yang tadi saya bilang di Empat Kampung ini, di situ kan kemarin di tahun lalu juga ada inisiasi koperasi bersama gitu, koperasi di Empat Kampung di atas, khususnya di Kampung Manggera. Nah, Ekonusa melihat bahwa inisiasi koperasi ini menjadi penting begitu, sehingga kami kami dukung inisiasi ini dengan membuat pelatihan manajemen koperasi. Oh, ini untuk memperbaiki keuangan tadi ya? Untuk kami menguatkan pengurus koperasi dalam manajemen keuangan begitu. Itu kampung apa aja bang? Ada 4 itu? Tadi saya bilang Kampung Manggera, Kufriyai, Egarwara dan Berbenu. Nah 4 kampung ini pingin diadakan koperasi di Teluk Arguni itu. Iya, koperasi ini tadi sama-sama punya menetapkan koperasi di Kampung Manggera itu. Jadi harapannya koperasi di Kampung Manggera itu bisa menampung hasil dari 4 kampung ini, kemudian akan menjual. Selain menjual komoditi, koperasi ini juga diharapkan, dan ini sudah berjalan, adalah mengadakan 9 bahan pokok gitu. Jadi mereka pengadaan 9 bahan pokok supaya masyarakat itu bisa tidak membeli jauh-jauh lagi ke pesisir. Jadi cukup dari koperasi ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya gitu. Begitu. Nah, kalau masyarakat sendiri ada kendala nggak sih bang mensosialisasikan? Ini kan bisa dibilang hal baru ya bang ya. Koperasi, pelatihan pasca panen, ini ada kendala nggak sih dalam melakukan pelatihan kepada masyarakat itu? Ya, saya pikir kalau untuk koperasi sendiri kendalanya adalah sumber daya manusia yang mengurus, menjadi pengurus koperasi. Itu benar-benar harus dibimbing, harus terus dimonitoring begitu. Diawasi terus gitu. Diawasi terus. Kalau kita tidak pendampingan, kemungkinan ini akan tidak berjalan. Tidak akan berjalan begitu. Kalau dari Ekonusa sendiri ada pendampingan itu bang? Nah, untuk tahun ini kami cuma monitoring saya bersama-sama dengan Dinas Perindakop. Kami rencana di tahun depan mungkin ada pendampingan lebih lanjut lagi begitu, untuk supaya pengurus koperasi itu secara SDM mereka dikuatkan. Oke, jadi sekarang itu permasalahannya di sumber daya manusianya gitu bang ya? Sumber daya manusianya yang menurut saya dengan tingkat sumber daya manusia yang terbatas ini sangat berpengaruh terhadap manajemen koperasi. Tapi kalau abang sendiri yakin nih bang, dengan adanya bimbingan terus-menerus, Ekonusa bisa menghadirkan perubahan yang signifikan? Ya, saya pikir itu dengan pendampingan lain-lain, saya pikir Ekonusa sekarang sudah mulai eksis dan diperuntukkan sebagai suatu lembaga yang mampu membantu ekonomi kerakyatan yang ada di Kaimana itu. Jadi masyarakat sudah mengenal Ekonusa sebagai lembaga yang membantu masyarakat, mendukung inisiasi mereka begitu kan. Selain mengumpulkan tadi bang, apakah dari koperasi itu ikut menjualkan ke pasar bang hasil-hasil bumi tadi itu bang? Nah,
Ya, saya pikir itu harapannya begitu. Jadi pada kenyataannya memang belum jalan kemarin karena kendala teknis di koperasi. Tetapi terakhir saya diskusi dan membangun komunikasi dengan Dinas Perindakop, itu mereka ingin ingin supaya koperasi ini selain juga menampung hasil kemudian menjual ke pasar lokal yang ada di DKI mana begitu. Oke Bang, mungkin terakhir dari saya Bang, ini kan secara keseluruhan adalah mengembangkan ketahanan masyarakat adat ya Bang ya. Sebenarnya ketahanan masyarakat adat yang seperti apa yang ingin Eko Nusa ciptakan di Kaimana nih Bang, secara garis besarnya? Ya, jadi kalau yang saya lihat dan yang kami sedang kerjakan itu adalah mimpi kami adalah masyarakat bisa mengelola sumber daya mandiri, mengelola sumber daya baik yang ada di laut atau di darat, baik secara ekowisata ataupun juga dengan pengelolaan komoditi. Jadi integritas antara darat dan laut. Dan ketika mereka bisa mengelola sumber daya mereka sendiri secara mandiri, maka dengan sendirinya sumber daya mereka ataupun potensi-potensi yang ada di Kaimana, potensi hutan laut tetap terjaga karena mereka secara mandiri bisa memanfaatkan dan merasakan manfaat dari apa yang mereka kelola itu. Oke, Bang Alo, terima kasih banyak nih Bang Alo. Diskusi yang luar biasa, memberikan masukan. Ini buat Sobat Republika yang pingin jalan-jalan ya Bang ya. Mau lihat sunset, mau lihat sunrise, mau lihat sun pokoknya banyak san. Bisa semua matahari dilihat di sana ya Bang ya. Mau tenggelam, mau terbit, mau berenang juga bisa Bang ya. Ikannya gimana Bang? Masih terjaga Bang? Karang, ikan? Iya, saya pikir kemarin penelitian dari SIAI dan dari LIPI itu keanekaragaman ikan di Teluk Tritton itu nomor 2 di Asia Tenggara itu. Nomor 2 di Asia Tenggara, nyesel nggak tuh? Nah nanti kalau pandemi beres nih, yuk kita main bareng-bareng ke Kaimana ya Bang? Iya. Ketemu mau Bang Alo ntar di sana. Iya kan Bang? Ada. Oke Sobat Republika, demikianlah diskusi atau obrolan podcast hari ini bersama Bang Alo. Tetap saksikan podcast Republika karena akan banyak sekali tema-tema yang bisa di-sharing bersama Sobat Republika. Saksikan terus podcast Republika hanya di republika.co.id. Saya Firan Firatmaja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.